Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Maesa Muhammad Firdaus. Di sini saya diamanati untuk menjelaskan serta mempraktikkan cara untuk membuat filter, low pass filter, dan high pass filter. Oke, mungkin untuk pertama-tama, mari kita melihat pengertian filter terlebih dahulu. Nah, untuk filter sendiri ini berdasarkan modul dari Laboratorium Elektronika Komunikasi, filter merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk meloloskan sinyal pada frekuensi tertentu dan meredam sinyal di luar frekuensi passband. Nah, untuk penggolongan dari filter sendiri, filter digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, filter berdasarkan komponen penyusun rangkaiannya. Yang pertama ada filter pasif, yang merupakan filter yang terdiri atas resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan untuk yang kedua adalah filter aktif, di mana merupakan filter yang terdiri atas komponen penguat, resistor, dan kapasitor. Nah, untuk filter berdasarkan batas frekuensi yang dilewatkannya ada 4, yaitu low pass filter, di mana filter ini berfungsi untuk melewatkan frekuensi di bawah frekuensi cutoff dan meredam semua frekuensi di atasnya. Yang kedua ada high pass filter. Filter ini berfungsi untuk melewatkan frekuensi di atas frekuensi cutoff dan meredam semua frekuensi di bawahnya. Yang ketiga ada band pass filter. Filter ini berfungsi untuk melewatkan frekuensi di antara frekuensi cutoff bawah hingga frekuensi cutoff atas dan meredam seluruh frekuensi di luar rentang tersebut. Dan untuk yang terakhir ada band stop filter, di mana filter ini berfungsi untuk meredam frekuensi di antara frekuensi cutoff bawah hingga frekuensi cutoff atas dan melewatkan frekuensi di luar rentang frekuensi tersebut. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar 2 ini, di mana untuk low pass filter itu seperti pada gambar di kiri atas, untuk high pass di kanan atas, untuk band pass di kiri bawah, dan untuk band stop di kanan bawah. Nah, untuk penggolongan filter yang terakhir ada filter berdasarkan bentuk frekuensi terhadap gainnya. Yang pertama ada filter Butterworth, di mana filter Butterworth merupakan filter yang tidak memiliki ripple di respon passbandnya dan memiliki roll off yang tidak tajam. Kedua ada filter Chebyshev, merupakan filter yang memiliki ripple di respon passband ataupun stop bandnya dan memiliki roll off yang tajam. Ketiga ada filter Bessel, merupakan filter yang tidak memiliki ripple di respon passbandnya dan memiliki roll off yang tidak tajam. Filter ini memiliki delay pada setiap orde filter yang diberikannya. Yang terakhir ada filter elliptic, merupakan filter yang memiliki ripple di respon passbandnya dan memiliki roll off yang tidak tajam. Nah, untuk gambarnya ada di gambar 3. Nah, untuk ini ada filter Butterworth, ini Bessel, terus ini untuk Chebyshev, dan ini untuk elliptic. Nah, mungkin kita langsung saja ya untuk simulasi perancangan dari filter LPF dan HPF. Namun kita akan merancang filter LPF terlebih dahulu, di mana kita bisa merancangnya menggunakan prosedur praktikum filter. Nah, untuk ini filter kedua. Sekarang kita mari masuk ke LT Spice-nya. Kita minimize saja. Sini juga sama, kita minimize. Nah, untuk pertama-tama di LT Spice kita bisa melakukan new schematic atau Ctrl N. Kemudian kita bisa menggambar terlebih dahulu di sini dengan persegi panjang.
Nah, setelah kita menggambar rangkaiannya, kemudian kita bisa mencari komponennya dengan F2 ataupun bisa langsung pakai shortcutnya karena di sini kebutuhan kita adalah resistor, kemudian kapasitor dan induktor. Kita bisa menggunakan shortcut di mana kita langsung bisa menggunakan R untuk resistor. Untuk induktor kita menggunakan L. Dan untuk kapasitor kita menggunakan C. Di mana shortcut tersebut bisa langsung diketik saja ya di keyboard. Nah, setelah itu kita tinggal menyesuaikan, kita tinggal memasukkan satu komponen lagi, yaitu voltase atau tegangan pencatu dayanya ya. Dimana kita tinggal menyesuaikan nilai-nilai dari komponennya tersebut. Oke, untuk yang pertama kita di sini ada R1 atau R sumber, kita bisa masukkan di sini 10 ohm. Kemudian untuk ininya L2, kita bisa masukkan 0,0537. Untuk L4-nya 0,1141. Ini kita ganti juga, menyesuaikan dengan permintaan yang ada di modul. Kemudian ini bisa disamakan juga. Selanjutnya ini juga 0,0001. Delapan C5 ini C7. Jangan lupa kita juga harus menambahkan ground supaya bisa dijalankan si rangkaiannya. Kemudian kita akan mengisi ini dengan sign, di mana untuk AC amplitude-nya atau amplituda AC-nya bernilai 1. Nah, di sini sudah sama nilai-nilai rangkaiannya. Kemudian kita bisa melakukan run. Untuk run-nya kita memilih AC analisis dengan time sweep dekade, kemudian number point of per dekadenya 1000. Selanjutnya untuk start frekuensinya 1 Hz, dan untuk stop frekuensinya 1 MHz. Oh iya, saya lupa untuk mengisi R2. Mohon maaf. Saya untuk R2 atau R bebannya bernilai 50, kemudian kita langsung start saja di sini. Nah, untuk melihat si filter ini, kita bisa melakukan run dan mencet di kabel atau wire di atas R2 atau R beban atau RL. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari rangkaian ini merupakan filter LPF butterworth, di mana untuk filter LPF-nya kita bisa melihatnya di sini. Kita attach kursor dulu. Nah, untuk yang di sini, ini merupakan filter LPF, dan untuk filter butterworth-nya yang seperti air terjun ini. Nah, kita zoom dulu untuk melihatnya. Nah, yang ini seperti air terjun ini. Oke, kita kembali lagi. Kemudian dari sini kita bisa menentukan frekuensi cutoff dari filter tersebut. Untuk frekuensi cutoff kita bisa dapatkan pada magnitudanya bernilai minus 3 dB. Kita sekitar
sekitar inilah. Sekitar 19 Hz untuk filter ini, frekuensi cut-off-nya. Dan untuk magnitudanya seperti yang tadi saya telah sebutkan bahwa setiap filter itu memiliki frekuensi cut-off-nya di minus 3 dB. Nah, kita juga bisa melihat pasanya di sini atau sudutnya, di mana nilai sudutnya untuk minus 3 dB itu sekitar minus 287 sampai 290-an lah mungkin. Karena di sini tidak pas juga untuk minus 3 dB-nya, namun kita mencari nilai yang terdekatnya saja gitu, karena cukup sulit untuk melakukan pendekatan dengan nilai yang sangat akurat pada ini. Oke, untuk filter low pass, filter seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat untuk filter low pass ini sendiri terdiri atas orde 7 karena memiliki jumlah komponen L dan C itu totalnya ada 7 buah. Nah, di situ kita bisa mengetahuinya bahwa filter ini merupakan filter LPF dengan Butterworth dan memiliki orde 7. Oke, kita langsung saja ke membuat yang baru ya untuk filter HPF-nya. Nah, untuk filter HPF kita dapat mencontohnya juga dengan filter LPF. Cuma kita tinggal menyesuaikan saja bentuknya, di mana hampir-hampir mirip itu. Di sini saya akan membuat filter HPF dengan orde 5. Satu, tiga. Nah, kira-kira dasarnya seperti ini. Kemudian kita bisa menempatkan komponen-komponennya juga seperti tadi. Nah, untuk filter LPF sendiri, untuk untuk komponen yang di bawah RS itu merupakan komponen induktor. Nah, kita dapat membuktikannya nanti pas setelah di run. Oke, kita pasang dulu saja di sini. Kemudian ini C. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat saja. Nah, untuk ininya kita akan menyesuaikan juga. Namun saya akan untuk voltasenya dan untuk runningannya saya akan memilih AC analisis dan sign juga sama seperti yang sebelumnya supaya memudahkan. Oke, untuk R-nya di sini saya untuk RL-nya atau R2-nya memilih 25 kilo ohm dan untuk R1-nya 5 kilo ohm. Nah, di sini juga kita dapat melihat untuk nilai dari si orde 5 itu untuk filter Butterworth kita dapat melihatnya pada tabel yang ada pada modul. Sebentar kita cari untuk LPF Butterworth. Nah, ini karena kita nilainya itu RS tidak sama dengan RL, di mana RS-nya saya ini merupakan R1 dan RL-nya itu merupakan R2. Nah, di sini perbandingannya itu karena kita memakai orde 5, nah untuk RS per LL-nya itu 0,2 karena 5 dibagi 25 kan 1/5 kan ya, 1/5 sama dengan 0,2 gitu. Nah, di mana ini 0,2 kita bisa langsung saja memasukkannya.
Ini untuk L1-nya 1,608 Henry. Kemudian untuk C2-nya 0,091. Ini kita juga sesuaikan seperti ini. Ini L3, ini menjadi C4, dan ini menjadi L5. Nah, L3 akan bernilai di sini 7,185 Henry. Untuk C4-nya 0,352 farad. Maaf. Dan untuk L5-nya 7,935. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita juga harus menambahkan ground agar rangkaian tersebut dapat kita running ya. Nah, kita langsung saja memakai AC analisis, di mana time sweep-nya kita sama juga memakai seperti tadi, pakai dekade. Dan untuk number of points per dekade yang juga sama, kita pakai 1000. Ini start frekuensinya 1, kemudian ini stop frekuensinya 1 MHz. Oke. Nah, mari kita perbesar saja di Altispace-nya. Ini kita perbesar. Nah, sama seperti tadi, kita dapat menyentuh wire di atas RL atau R2-nya. Nah, kita dapat melihatnya hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa hasil dari filter yang kita dapatkan merupakan high pass filter, dan untuk itunya juga Butterworth sama seperti yang tadi. Nah, untuk ininya kita dapat melihat frekuensi cut off-nya pada minus 3 dB. Nah, sekitar seperti ini. Sekitar 944,6 Hz. Dan untuk pasanya bernilai 31,9 derajat. Nah, mungkin seperti itu untuk filter HPF. Nah, jadi kesimpulan dari kedua filter ini, filter LPF dan HPF itu bisa atau merupakan filter yang terdiri atas rangkaian RLC ataupun bisa juga rangkaian LC ataupun RC. Itu tergantung dengan berbagai contohnya, itu dapat kita lihat juga di internet, banyak juga sumbernya. Kemudian karena tergolong tidak menggunakan amplifier, ini tuh tergolong kepada filter pasif, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan pada modulnya. Dan untuk pemilihan ordernya juga bisa kita lihat pada modul laboratorium Elcom. Dan untuk contoh simulasi low pass filter juga ada di rangkaian di modul laboratorium elektronika komunikasi. Mungkin segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.